Halo semuanya, selamat datang di channel Zul Studio. Kali ini gue bakal bikin tutorial step by step membuat project interior design dari proses desain, kemudian proses presentasi sampai nanti jadi dokumen gambar kerja. Gitu. Jadi ini tuh yang apa ya? Alur kerja yang biasa gue pakai gitu di real project. Jadi udah gue pakai selama beberapa tahun dan menurut gue alur kerja ini tuh cukup efektif. Jadi gue mau share, mudah-mudahan berguna buat kalian, apalagi buat kalian yang freelance, yang solo karir gitu ya, yang timnya sedikit atau bahkan cuman ngerjain sendiri semuanya. Menurut gue ini enak banget sih. Jadi langsung aja. Pertama-tama kita bakal bikin existingnya dulu. Tentunya kan pakai arsitektur sentimeter ya biasanya kalau gua template-nya. Jadi kan biasanya nanti kalian udah deal, kalian ukur lapangan, pasti yang pertama kali dilakukan itu bikin existing. Dan di sini gue bakal coba untuk tunjukin caranya bener-bener step by step supaya buat yang belum pernah megang SketchUp atau mungkin yang mahasiswa desain interior juga mungkin bisa belajar juga lebih enak gitu. Gue akan coba lebih step by step di video kali ini. Oke, yang pertama kita save dulu filenya ya. Supaya aman sebelum mulai, biasakan filenya di save dulu. Di proyek ini ceritanya kita bakal bikin one bedroom apartemen ya. Kasih nama aja. Karena ya di one bedroom apartemen ini kalian bisa belajar berbagai macam desain, berbagai macam komponen, berbagai macam konstruksi juga. Di apartemen kan ada kamar, ada pantry juga, ada ruang tamunya juga. Jadi biar tutorialnya lebih komprehensif aja sih. Nah, pertama-tama itu kita matiin dulu ini edge profile. Nah, profil ini kalau bisa kalian lihat di sini kan ada garis tebal hitam. Ini tuh mending dimatiin nih, yang profil. Karena itu tuh bikin berat buat si komputer ngedisplay si modelnya gitu. Jadi supaya lebih ringan aja sih. Kayak gitu. Oke, sekarang misalkan kita udah punya ukuran lapangan nih, misalkan. Kita masukin aja dulu. Misalkan kita punya pintu masuk di sini. Misalkan pintu masuknya anggaplah kalau apartemen nggak terlalu gede, anggaplah 90 cm. Nah, ini pakai tools ini namanya tape measure. Jadi tools penggaris buat marking. Bisa diklik, terus masukin ke aksis warna hijau sini, atau bisa pakai shortcut T, bisa di sini juga. Langsung aja kita masukin 90 cm. Oh iya, ini tuh kan satuannya gue pakai sentimeter ya. Itu bisa disetting di sini di Windows, model info, sini ada unit. Nah, di sini ada desimalnya, length, display precisionnya 0,0 cukup. Karena buat gambar kerja sederhana aja ya, bukan sampai buat woodworking yang harus akurasinya sampai bermili-mili. Terus di sini kita punya pintu, terus kasih tembok sampingnya, tembok standar aja 15 cm. Panjangnya mungkin sekitar, ya ini lorong pintu masuk lah, anggaplah 2 meter lah ya, 200 cm. Terus kita bikin dindingnya. Nah, ini kan supaya dia nggak, kita kan pengen starting dari sini, tapi dia kan lari-lari nih si snappingnya nih. Kita kasih garis lagi pakai tape measure sini, jadi kan bisa snapnya enak. Oke, kita pull pakai ini
push pull. Bisa pencet P juga kalau mau pakai shortcut. Apartemen itu kan biasanya sekitar ceilingnya itu 3 meter kan. Cuman kalau bikin tembok biasanya gue lebihin dulu. Jadi 350. Karena kan biasanya nggak, plafon itu kan pasti dari plafon masih ada jarak lagi kan ke bawah. Ya kan, jadi plafonnya kan di 3 meter, pasti kan ada plat lantai, ada rangka plafon, ada segala macam, nanti AC segala macam. Yang biasanya sih kayak gini. Cuman untuk di tutorial ini anggap aja lah si dindingnya ini 350 dulu. Make group. Nah, ini juga harus dibiasain ya. Jadi setelah kalian bikin sesuatu, objek misalkan bikin kotak, ini udah di pull, ini biasain langsung di grup. Biasain untuk langsung di grup. Soalnya kalau enggak, nanti biasanya suka lupa misalkan nggak di grup ya. Kita bikin kotak, terus lanjut lagi bikin sesuatu di sini, dibikin lagi apa, tiba-tiba nanti pas mau dirubah face-nya nyatu semua, jadi bingung gitu. Jadi biasain setelah bikin objek apapun, mau kotak atau mau lingkaran, biasain langsung di grup. Itu harus dibiasain supaya nanti rapih modelnya, enak. Nah, ini udah dinding yang pertama. Terus misalkan di sini ada dinding lagi, pakai tape measure lagi. Ini orang delete aja ya. Sebenarnya ini tuh fungsinya buat ngecek proporsi sih. Tapi nggak, ini di delete aja sih biar nggak ngehalang. Terus bisa di copy aja dinding yang sebelahnya ke sini. Nah, jadi kita punya bersih pintu 90 cm. Terus ini kan lorong, mungkin di sini temboknya nggak usah terlalu panjang. Anggaplah kita kasih tembok 80 bersih. Itu cukup, kurangin ya. Terus kita bikin, ini baru tembok. Terus di sini ada pintu. Rencananya mungkin gue bikin kamar mandi di sebelah sini, jadi masuk sini kamar mandi. Kita kasih lagi pintunya, samain aja modulnya 90. Terus kasih tembok lagi, misalkan berapa ya? Misalkan anggaplah kamar mandinya tuh 2 meter. Anggaplah 2 meter. Kamar mandinya 200. Di mana dia? Oh, di sini pas. Ini pas 2 meter lah. Oh, itu udah 2 meter. Sorry. Misalkan ini kamar mandinya 2 meter, kasih jarak tembok sekitar mungkin 60. Baru nanti di sini pintunya 90. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan misalkan ini dinding utuh nih. Kita udah punya dinding 2 meter. Terus kita mau kasih pintu di sini. Nah, kita bisa masuk ke grupnya. Kayak gini. Terus bikin misalkan tinggi kusen biar rapi 240 misalkan. Tinggi kusen kan standarnya biasanya ada yang 210, ada 2 meter, cuman gua mau bikinnya agak tinggi di 240 misalkan. Nah, nanti kita bikin lubang. Bisa pakai tools ini lagi, tape measure. Patokin ke sini. Ini nanti nge-snap ya karena dia intersect sama garis yang di luar. Nah, bikin lubang kayak gini. Nah, jadi ini opening pintu ya. Nanti kalau garisnya udah kebanyakan, kita bisa delete aja. Ini delete guide. Oke.
Ini di delete juga guide-nya ya, tapi gak apa-apa deh buat layout. Ini aja delete satu. Nah lanjut, mungkin kita bisa kasih dinding lagi di sini sekitar anggaplah 60 juga lah ya, biar kotak. Anggaplah 60 di sini. Kasih lagi 15 kepala dinding. Nah ini setiap ada sudut kayak gini anggap supaya rapih aja sih modelnya. Sebenarnya bebas aja sih kalian mau bikin kayak gini juga nggak apa-apa, cuman karena ya ini buat belajar, kita coba rapih ya. Jadi setiap sudutan dinding itu kan biasanya ada kolom praktis ya, jadi kayak gini. Dan supaya nanti ketika digambar kerja juga rapih. Memang jadi agak lama sih bikin kayak gini, jadi ribet, cuman nggak apa-apa. Supaya rapih kita bikin aja kolom praktisnya, jadi beda grup gitu ya. Ini kolom praktis, ini tembok, supaya lebih enak. Terus kita kasih lagi opening. Terus kasih lagi dinding 15. Nah ini kalian juga bisa, nggak harus selalu bikin ini untuk patokan bikin guide. Untuk bikin patokan model kalian juga bisa, misalkan mau bikin kotak 15 kali 15, ketik aja 15 terus koma 15 bisa juga 15 nah kayak gitu. Nah terus anggaplah misalkan dindingnya ini sekitar 4 meter atau 450 lah, agak gede. Nah jadi nanti ini buat bedroom sekaligus wardrobe mungkin ya. Kita grup, terus kita bikin mungkin bersih dalam buat kamarnya, anggaplah sekitar 350 lah, karena apartemen gak gede-gede banget gitu kan. Jadi 350 nanti bisa muat kasur 200 ya, kayak gitulah. 200 nanti ada ini 50 sama ada lorongnya 100 ya, kira-kira ini kan namanya juga ngarang ya, pura-pura nggak apa-apa. Nanti bikin dinding lagi di sini di grup, make group 350 bersih. Kita bikin kolom praktis. Nah kolom praktis ini mending enaknya itu kita komponen. Jadi komponen itu kayak gini, misalkan ini kan objek ini kan pasti bakal kita bikin berkali-kali nih. Ada namanya itu komponen kalau di SketchUp. Jadi grup yang udah kita bikin bisa kita konversi jadi komponen, make komponen. Jadi komponen itu fungsinya ketika kita copy, kita cukup edit salah satunya aja, nanti satu laginya bakal ngerubah kayak gitu. Ini nggak usah diubah satu-satu gitu. Untuk objek yang berulang, objek-objek yang repetisinya bakal banyak, terus sebaiknya kita bikin komponen. Jadi jangan grup. Kalau grup kan kayak gini, kalau komponen dia nanti yang lain ikut keganti gitu. Oke lanjut, ini kita copy kolom praktisnya ke sebelah sini, terus kita bikin dinding biasa kayak gini. Oke.
Terus misalkan ini kan kamar ceritanya ya, kamarnya misalkan kita, oh ini juga harusnya ada kasih kolom praktis aja lah ya supaya rapi. Kita kasih yang di push lagi pakai push pull. Kok nggak snap ya? Gitu. Terus kita bikin dinding. Nah kayak gitu, di grup aja. Nah ini kan kamar pasti ada jendelanya dong. Misalkan kita mau bikin jendela nih, jendelanya mungkin ada tanggulan dulu sekitar 25, mungkin 25 apa ketinggian ya, apa deh, kasih tanggulan 10 kayaknya cukup lah. Kasih tanggulan dulu 10. Jadi ini pak ditandain dulu pakai tape measure. Kemudian tinggi dari lantainya 240 biar sama kayak pintu ya, jadi openingannya rapi. Terus kita kasih kantongan dinding dari sini mungkin sekitar ya 60 juga. Nah, baru nanti kita lubangin, masuk ke grup, lubangin pakai rectangle. Rectangle tuh shortcutnya tuh R, tapi kalian bisa juga pakai di sini ini rectangle. Oke. Nah, tadi gue lupa ngasih tahu ya cara lubanginnya. Nah gitu. Oke, rectangle. Nah ini shortcutnya R, bisa juga dari sini. Terus keluar lagi dari grupnya, pencet ESC. Keluar grup tuh bisa klik 2 kali, bisa juga klik ESC. Nah kayak gitu. Terus kita bikin kusennya. Kusen itu kan biasanya 10 ya, 10 cm. Kita bisa bikin langsung aja rectangle kayak gini. Terus di push sampai full. Ini dindingnya berapa nih? Oh 15. Push sampai snap keluar dinding kayak gini. Terus di group. Kemudian misalkan dia offset dari dinding ya 2,5 cm, 2,5 dari luar juga. Nah di SketchUp itu dia bisa ada memori sementara buat nge-push. Jadi kalau kita tadi udah nge-push 2,5 cm, kita tinggal klik lagi 2 kali. Nah itu sama, nge-push juga sesuai sama push yang sebelumnya. Nah gue punya trik. Ini kan ribet ya kalau kayak gini, kita mau ngerubah ini tapi kehalangan dinding. Nah, ada namanya itu hide rest of model. Jadi kalian bisa ke window, preference, terus ke shortcut, kalian ketik aja hide rest of model. Nah nanti kalian isi shortcutnya. Kalau gua biasanya diisi pakai huruf W, jadi tinggal diisi apa shortcutnya, nanti plus. Nanti kalau udah diisi klik OK. Jadi nanti kalian tinggal pencet W tuh hilang, entire modelnya yang di luar grup hilang. Jadi misalkan kan kita mau ngedetail kusennya nih, jadi enak nih, tinggal pencet W, semuanya ke hide kecuali kusennya kayak gitu. Cara bikin kusennya, kita bisa offset ini toolsnya offset, atau kalau shortcut bisa mencet F, klik di ujung terus tarik ke dalam. Nanti tinggal diketik aja misalkan ketebalan kusen anggaplah biar minimalis 4 cm misalkan, enter. Jadi nanti di ke offset 4 cm tinggal kita push. Nah kayak gitu.
Terus kita bikin tiang-tiangnya. Misalkan tiangnya. Nah, sebelum bikin detail yang lain, karena kusen itu kan ada beberapa komponen ya, ada frame utama, terus ada tiang-tiangnya. Nah, ini sebelum kita bikin tiang-tiangnya, biasain untuk di grup dulu. Jadi bikin grup di dalam grup. Masuk ke grup. Ini di grup lagi. Nah, baru bikin tiangnya. Karena kalau nggak di grup, nanti tiangnya nyatu sama frame utama. Nanti jadi susah. Misalkan tiangnya tebal 4 cm juga. Karena ini objek yang direpetisi, kita langsung klik 3 kali dan make komponen. Kayak gitu. Langsung create. Nah, ini misalkan kita mau bagi rata nih si tiangnya, misalkan. Ada triknya supaya bisa ngebagi rata. Ini dimasukin ke dalam dulu, terus ambil pick point yang paling kiri, klik, terus pencet Ctrl, nanti dia ngopi, klik di sini, di snap yang dalam, terus pencet garis miring, ketik pembagiannya beberapa, misalkan bagi 3, klik 3, enter. Nah, nanti dia bakal otomatis ngebagi. Nanti yang di dalam sini kita buang aja. Gitu. Nanti ini jaraknya bakal otomatis sama. Tuh, 71,3, 71,3, 71,3. Nah, bakal sama kan? Otomatis sama. Nah, misalkan kita mau bikin di sini jendela hidup, misalkan bisa dibuka. Yang ini kan jendela mati. Jadi langsung aja bikin pakai rectangle. Shortcutnya bisa R. Klik di sini, push misalkan ketebalan kaca ya anggap 0,5 cm. Klik. Boleh di make komponen juga karena ini sama kan sama yang sebelahnya. Tinggal di move pakai move tool. Move tool itu yang ini. Atau pencet M kalau mau shortcut. Move ke samping, ke samping yang ini ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini tuh kacanya. Kaca itu biasanya harus punya ketebalan ya, kayak gini. Nah, itu. Oops. Nah, ini biasanya nyasar nih. Lagi nge-model ke zoom out kejauhan. Terus bingung kita, di mana ini kan zoom in zoom out nggak ketemu. Nah, di SketchUp itu ada tools ini. Undo tuh previous camera, jadi tinggal klik aja terus nanti dia balik ke view sebelumnya. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya, oh ya, gue juga punya trik nih. Kalau misalkan lagi nge-model tiba-tiba nyasar, kita bikin scene aja. Scene misalkan di sini, scene buat reset. Ini trik aja sih sebenarnya. Kita bikin scene itu biasanya ada di default tray di sebelah sini. Nah, mungkin misalkan kalian nggak sengaja gitu ya ke close. Nah, ini tray-nya hilang nih. Kalian bisa munculin di sini. Window, default tray, show tray. Nah, di tray ini kan informasinya ada banyak ya, ada macam-macam lah. Nah, di sini ada scene. Lalu misalkan scene-nya nggak ada ke close gitu misalkan. Kalian bisa munculin di sini juga default tray, ada nanti scene ini, tinggal diklik, nanti dia muncul. Nah, ini. Nah, misalkan kita butuh scene buat reset, tinggal diklik aja di sini, klik, create scene. Nah, jadi misalkan nyasar nih, kita, tiba-tiba zoom kejauhan gitu. Kalian tinggal klik aja, nanti dia balik lagi. Nah, biasanya gue nggak suka pakai animasi sih, jadi animasinya gue matiin di Windows, model info, animation, enable scene transitionnya gue matiin. Jadi nanti kalau misalkan nyasar, model putih kayak gini bingung, mana ini kan, tinggal klik aja,
langsung balik lagi. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ini agak loncat-loncat, nggak apa-apa karena ini kan seolah-olah bikin real project gitu, jadi memang agak loncat-loncat tutorialnya, tapi nggak apa-apa. Misalkan kalian pengen bikin jendela hidup di sini, jendela hidup, jendela yang bisa dibuka. Kita bikin palangnya, ngikutin dari penampang ini, kasih ketebalan yang sama 4 cm, make group, terus di move. Nah, di move, anggaplah misalkan sekitar berapa ya, 60 lah, 65. Oh, anggaplah kayak ini aja, railing. Misalkan 90 dari lantai. Nah, misalkan segitu. Delete guide program dulu. W lagi buat high trace of model. Terus bikin kayak gini. Nah, pakai rectangle ya. Kita push ke depan 2 cm, push lagi ke belakang 2 cm. Terus make group. Nah, karena ini kan 4 cm. Nah, ini juga. Kalau kayak gini, ini ribet nih. Kita zoom out dulu, baru nanti bisa kelihatan. Nah, ini memang tools high trace of modeling ngebantu banget ya. Karena ini kusen terpisah buat lemari lagi. Buat jendela hidup, kita bikin sama kayak tadi. Kita offset lagi. Misalkan ini agak gede, 8 cm misalkan frame-nya. Push lagi, di group lagi biar rapi, bikin lagi rectangle buat kacanya. Kasih ketebalan 0,5. Terus make group. Oke. Nah, bawahnya jendela mati, kita kasih rectangle buat kaca matinya. Kasih ketebalan 0,5. Oke. Jadi deh jendela. Nah, lanjut. Ini nanggung ya, kita jadiin kamar mandi ya. Ini kita kasih kolom praktis ya biar rapi. Kita push 15. Ini push lagi 15. Terus di copy. Nah, oke. Bikin lagi di sini, di copy lagi ke sini. Nah, ini ada namanya copy axis ya. Nih, gue harus kasih tahu. Jadi pas kita mau copy objek itu kan kita move pakai move tool, ambil titiknya, terserah bisa di luar bisa di dalam. Terus pencet control. Nah, dia kan nanti lari-lari itu. Nah, kita pencet arrow. Arrow tuh yang tombol panah-panah di keyboard supaya dia nanti kekunci. Jadi bisa ke atas, nguncinya bisa ke samping kanan, ke aksis hijau atau samping kiri. Pokoknya pakai tombol arrow aja nguncinya, gitu. Tuh, jadi dia nanti nggak lari-lari. Terus snap ke tembok ini. Nah, oke ya. Kita bikin dinding lagi. Ini ceritanya dinding WC ya. Make group. Sini bikin lagi dinding WC. Oke, kita di sini udah punya kamar, udah punya WC. Ini guide-nya kayaknya udah kebanyakan nih, mending kita delete aja. Biar nggak kepenuhan. Dan karena ini udah ada beberapa ruangan, supaya aman, kita save dulu. Jadi setiap ada progress, ini karena masih sepi modelnya kita no aja dulu. Jadi ini tuh buat nanyain, buat di purge modelnya, buat diringanin. Tapi karena masih awal-awal kita no aja dulu. Oke, lanjut.
kita bikin dinding sebelah sini ya. Ini mungkin dinding dapur, tapi kita bikin dari living roomnya dulu aja kali ya, biar enak. Mungkin anggap aja kita punya living room di sini. Kita samain aja kali ya dindingnya, biar gampang. Kalian boleh mau beda, tapi karena ini buat belajar kita samain aja. Karena ini sama, jadi nanti ini kusen nanti kan bakal dipakai lagi nih di sebelah. Ini kita komponen segini nih. Di grup kusen ini dalamnya ada kusen hidup, ada palang, ada kaca, ada segala macam. Ini kita komponen semuanya. Make komponen. Terus kita select dinding sama kusennya, kita select, move, copy ke samping. Boleh dikunci aksesnya kalau mau biar nggak lari-lari. Nah, jadi nanti kita bisa edit kusennya, misalkan mau diganti ini, mau jadi jendela full, kita tinggal ganti aja salah satu gitu. Nanti ini ikut keganti. Ini biar simpel aja sih. Kita copy lagi kayak gini. Nah, itu kolomnya ya, kolom praktis. Lanjut bikin dinding. Kita bisa bikin dindingnya kayak gini, pakai rectangle, push sampai ketemu dinding sebelah sini. Nah, kayak gitu. Make group. Terus kita copy kolom praktisnya ke sebelah sini, bikin dinding lagi. Nah, jadi deh apartemen. Jadi nanti ceritanya ini kamar tidur, ini ada dapur sama ruang tamu, sama ya ini pintu masuk. Di sini mungkin ada rak sepatu, tapi nanti lah ya, itu kan desain. Nah, ini kan dinding doang nih. Ini kan nggak mungkin dong bolong. Jadi kita bikin lantainya. Lantai itu sebenarnya kalian tuh bisa aja bikin kayak gini nih. Langsung aja gitu. Bikin kotak langsung gede. Nah, misalkan. Bisa aja bikin kayak gini, tapi misalkan plat lantai itu tebelnya misalkan kayak gini. 12 misalkan, bisa aja jadi itu kan lantai jadi. Misal make group, lantai jadi, terus copy ke atas, plafon kita pengen di 3 meter misalkan kan, 300 ya bisa aja sih kayak gini kalau buru-buru gitu. Cuman ini tuh jadinya nggak rapih tuh, jadi ada kayak gini, ada yang intersect, ada nggak enak lah pokoknya. Nah, karena ini buat belajar, kita coba berusaha rapih gitu ya. Ini kita delete. Kita bikin lantainya itu peruangan. Kalau mau rapih sih kayak gitu. Jadi misalkan kita bikin lantai buat kamar. Kita bikin kamar dulu nih. Kita kasih ketebalannya 12 cm. Gitu. Ini buat kamar doang nih, kita make group. Terus ini kalau enak bisa dari bawah juga ya. Buat lantai. Terus buat lantai kamar mandi. Jadi kan nanti kepisah-pisah tuh lantainya, jadi bisa rapih gitu nanti pas kasih materialnya. Gitu. Make group. Nah, ini yang lantai buat ruang tamu sama dapurnya nih. Nah, kalau ini kita bisa manual. Ada 2 cara sih sebenarnya. Bisa aja kita trace manual kayak gini. Di trace pakai ini ya, line tool ini, pakai pensil. Di trace tadi sampai mana tadi? Oh, sampai sini. Di trace kayak gini. Ke sini. Ke sini, ke sini. Kalau ini sih sebenarnya preferensi ya, kalian mau trace kayak gini. Tuh, bisa nanti jadi face. Tinggal kalian post. Gitu. Bisa aja nge-trace kayak gini. Cuman
eh nggak enak. Kalau gue lebih suka, ini kita delete, bikin kotak dulu satu-satu. Misalkan kotak sampai sini gitu. Misalkan. Soalnya kalau pakai line biasanya gue suka lupa udah sampai mana nih si garisnya gitu. Kalian bisa aja kayak gini. Ini make group. Kalian bikin kotak lagi ke sini. Push lagi 15. Terus di make group. Push lagi. Misalkan di sini sampai ke sini. Nah, 15. Make group. Nanti kalian tinggal satuin aja, di select nih semuanya. Tadi grup lantai ini. Terus klik kanan, nanti ada solid tool union. Nah, nanti dia jadi satu. Tuh, gitu. Nah, ini kan agak nggak rapih nih kalau kita lihat dari bawah. Sebenarnya nggak terlalu penting, tapi ya karena balik lagi buat belajar, kita coba rapih aja. Jadi ini kita rapihin. Nah, ini ada erase tool ya, ada garis kayak gini. Kalau misalkan kalian nggak mau ada garis, bisa pakai ini. Shortcutnya itu E. Kalau mau nyari manual di sini, namanya erase tool. Oke. Nah, kita rapihin. Nah, ini kan bolong nih. Ini jangan kayak gini karena anggaplah, karena ini kan ini sebenarnya lebih ke desain sih, tapi kita anggap kusennya ini dia ikut materialnya ikut ke WC. Nanti kita bikin rectangle bebas sampai di sini aja. Nanti kita push lagi ke samping. Nah, kayak gitu. Ini juga sama. Misalkan kusennya mau ikut ke kamar materialnya, kita bikin. Nah, gitu. Oke. Nah, dari atas sudah rapih ya lantainya. Nah, plafon juga sama. Plafon itu bagusnya dikasih peruangan supaya nanti pas kita mau main plafon, mau kita olah plafonnya, mau ada drop ceiling, mau ada drop ceiling, ada up ceiling segala macam, kita ngolahnya enak gitu. Tinggal offset, tinggal bikin rectangle atau apapun, jadi enak, rapih dan gampang. Nah, terus kita bikin plafonnya. Bisa kayak tadi caranya, atau mau di trace pakai line boleh. Kan ini tinggi di 3 meter kan. Nah, 300. Kita push. Ini ya biasanya kan kalau apartemen gede ya atasnya, anggaplah 50 lah. Ini kita make group. Sini make group. Ini 50 lagi. Atau kalian bisa juga sih kayak gini, di line gitu. Nah, pakai line tool, nanti di push, bisa kayak gini juga. Nah, kasih garis lagi. Nah, kayak gitu juga bisa. Nanti ini tinggal di union. Ya sebenarnya ini nggak selaklek caranya, harus kayak gini sih. Nah, tuh kayak gitu. Nanti plafon. Jadi kan nanti kalau misalkan mau ngolah plafon enak, tinggal udah offset gitu misalkan tuh. Enak. Sama ya yang WC juga. Nah, ini misalkan kalian bingung nih, mau nge-push tapi nggak kelihatan. Tuh, kalian bisa hide dulu dindingnya. Klik kanan, hide. Nanti kalau mau dibalikin lagi, edit, unhide.
last. Nah ini kan unhide itu ada unhide last, ada all. All itu misalkan kayak gini, kita nge-hide banyak banget nih, hide. Oh ini belum di group ya, karena tadi belum di poll. Kalian nge-hide lagi di sini, kalian hide lagi. Nah ini kan mau di unhide semua nih. Kalau kita hide unhide last satu-satu, bisa unhide all langsung semuanya gitu. Jadi unhide last tuh biasanya buat satu-satu gitu. Nah karena di sini gue udah pakai shortcut ya, jadi ini biar enak nih. Kalau kan hide itu bakal sering banget kita pakai. Hide trace, move. Hide itu kalau gua ini di preference hide itu dikasih H itu. Jadi langsung aja hide, pencet H gitu. Terus P 50. Jadi kan enak. Make group aja. Oke, unhide lagi. Untuk unhide-nya gua udah isi juga shortcutnya U kalau gua. Jadi hide U, model hide U, jadi cepat. Jadi modelnya itu cepat gitu. Lanjut bikin plafon di kamar. Kita samain aja dulu plafonnya. Enak. Make group, unhide. Nah ini kan kita lihat ada yang bolong-bolong nih. Ini juga. Nah ini kita kasih kayak gini. Tembok dulu. Biasanya istilahnya janggutan. Kalau gue nyebutnya janggutan sih. Jadi di hide kita bikin dulu janggutan. Bikin pakai rectangle. Kesiniin. Make group. Bikin lagi di sini. Dan kita push snapnya samain ke sini. Nah, make group. Nah, kita rapiin nih biar enak. Ini biar enak liatnya aja sih sebenarnya. Nggak terlalu harus sebenarnya. Cuman biar rapi. Ini kok beda ya? Tuh. Nah. Tapi yang penting kelihatan dari atasnya rapi sih. Kita hide. Nah, delete guide, save. Oh. Nah sekarang kan kita bikin pintu ya. Misalkan kita bikin pintu masuk. Kita pakai pintu standar aja, pakai kusen. Caranya sama ya kayak pas bikin kusen jendela. Misalkan ini tebalnya 15. Nah, gitu. Kita make komponen karena pintunya mau kita pakai di ruangan lain. Biar sama aja, biar gampang. Make komponen. Nah, terus di offset 4 cm. Nah, kayak gitu. Ini grup lagi, bikin lagi pintunya. Pintu itu kan kalau ngebuka ke dalam berarti di sini. Nah gitu, ketebalannya anggap 4 cm. Make group. Nah ini pintu. Jadi nanti bukanya kemana ya? Kesini apa kesini? Kesini sih. Soalnya nanti kena pintu ini ya. Nanti ini bukanya kesini. Oke, nggak apa-apa. Ini kita copy-copyin aja dulu.
Rotate. Nah ini tools rotate ya. Rotate itu yang ini toolsnya rotate. Jadi tinggal pilih, nanti pilih aksisnya, bisa kalian kunci juga ya, mau ke samping pakai arrow. Tuh, ini gini atas, ini. Nah, kasih 90. Terus kita taruh di sini. Nah, kan ini pintunya ngebukanya ke dalam, berarti harusnya ada di sebelah sana. Nah, ada namanya tools flip. Ini biar enak, kita hide. Kita hide dulu. Terus nanti flip itu ini nih. Flip. Tinggal pilih objeknya, pencet flip. Nanti kita pilih mau nge-flip kemana. Karena kita mau flip ke sana, jadi pilih aksis yang warna hijau. Nah, nanti dia bakal ngebalik ke sana, gitu. Unhide lagi. Hide. Sama juga buat pintu yang ke kamar. Berarti nanti kayak gitu, rotate. Taruh sini. Oke. Nah, sekarang kita coba buka pintunya ya. Masuk ke group. Nah, sekarang coba kita buka pintunya nih. Kita ngecek masuk akal nggak nih. Kita pencet Q kalau shortcut. Kunci aksisnya ke atas, pakai arrow atas. Terus buka 90. Nah, ini kan pintunya ngebuka ke sini. Tapi kan gue pengennya ke sana bukanya. Jadi ini nanti kita flip lagi. Flip, pilih akses merah. Nah, kayak gitu. Yang ini juga aneh kan kalau bukanya ke sana. Flip lagi. Pilih akses merah. Nah, gitu. Sekarang masuk akal. Sekarang pintunya kita tutup lagi ya. Tadi cuma buat ngecek doang. Kita tutup lagi. 90, nutup semua. Terus anggaplah ini ada jarak lah, nggak kayak mepet kayak gini. Misalkan kasih lah, misalkan suka ada jaraknya tuh ya, mungkin 2 cm. Nah gitu. Oke, jadi deh existing. Jadi di sini kita punya existing utuh. Ini jendela, ada ini. Nah, jendelanya biar nggak pusing, kita kasih material kaca di sini. Kaca ada di glass. Kita kasih kaca. Nah, ini kita kasih material masuk ke grup sampai ketemu kacanya. Pakai yang ini. Jadi nanti dia transparan. Nah, kayak gitu. Kasih kaca. Klik 3 kali ya, pokoknya nanti ketemu kaca, klik 3 kali, 1, 2, 3. Jadi klik 3 kali itu buat nge-select semua face yang terhubung. Kasih material. Material itu shortcutnya B, atau bisa diklik langsung dari material tray-nya. Kasih semuanya. Nah, jadi kan enak. Oke, kita udah punya existing. Abis ini kita bakal bikin masak di video selanjutnya. Jadi ini tuh buat tutorial yang episode pertama. Jadi gue bakal bikinnya dipotong-potong beberapa episode supaya nggak terlalu panjang. Jadi buat next kita bikin masak itu di video selanjutnya. So semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.